Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah ilmu kurtana pertemuan keempat pengukuran sifat datar. Ini adalah gambar kami praktikum waktu tahun 2021. Ini menggunakan 3 statif, menggunakan 2 alat ukur. Deskripsi. Pekerjaan ini terdiri 3 kegiatan belajar yang meliputi melaksanakan pengukuran beda tinggi dengan penyipat datar secara Forstat atau polar, melaksanakan pengukuran beda tinggi cara tertutup atau keliling. Kegiatan belajar 1 membahas teknik pengukuran sifat datar cara polar. Perhitungannya sesuai pada penggambaran. Kegiatan belajar 2 membahas tentang teknik pengukuran sifat datar dengan jalur keliling dan tertutup. Jadi satu tertutup, satu jalur keliling, atau tertutup itu jalur keliling, ada yang terbuka. Perhitungan sampai dengan penggambaran. Sedangkan kegiatan belajar 3 membahas tentang teknik penggambaran sifat datar profil. Perhitungan sampai dengan penggambarannya. Nanti kita lihat materi selanjutnya. Petunjuk kerja. Langkah kegiatan belajar yang harus ditempuh. Kegiatan belajar 1 melaksanakan pengukuran sifat datar cara polar dan pancar. 1 orang sebagai pengukur perangkap pencatat data. 1 orang sebagai pemegang rambu ukur. 1 orang sebagai pemegang payung untuk melindungi pesawat sekaligus sebagai penghubung. Ini pesawat ini bukan pesawat terbang, pesawat theodolit, waterpass, dan lain-lain tergantung perkembangannya. Dalam perhitungan dan penggambaran dapat dikerjakan secara bergiliran untuk saling mengontrol dan dapat menggunakan kalkulator. Nah, ini ada 4 mahasiswa nanti. Jadi pekerjaan atau kegiatan nomor 1 minimal dikerjakan 3 orang. Nah, itu minimal 3 orang, 4 orang. Kemudian kegiatan belajar 2 melakukan pengukuran sifat datar keliling yang bisa juga dilakukan secara beregu, minimum dikerjakan 3 orang seperti pada kegiatan belajar 1 yang masing-masing saling berganti tugas. Dalam perhitungan dan penggambaran dapat dikerjakan secara sendirian setelah mendapat atau mengutip data dari kelompok atau regu. 3. Belajar 3. Kegiatan belajar 3 melaksanakan pengukuran sifat datar profil dikerjakan minimal 4 orang. Orang pertama sebagai pengukur atau pembaca sekaligus mencatat data. Orang kedua dan ketiga sebagai pemegang bak ukur atau rambu ukur. Orang keempat memegang payung untuk melindungi alat atau pesawat. Dalam menghitung dan menggambar dikerjakan perorangan setelah mencatat data dari kelompok atau regu. Pengukuran beda tinggi dengan alat penyipat datar polar. Pengukuran sifat datar cara polar pancar ini sangat cocok untuk mendapatkan perbedaan ketinggian daerah yang luas dan beda tingginya tidak terlalu menyolok. Relatif datar dari data yang diperoleh yang sudah diadakan analisa dan dihitung serta penggambaran dapat digunakan untuk perencanaan pekerjaan tanah berupa galian atau timbunan. Daerah yang akan diukur dibagi-bagi menjadi banyak bujur sangkar dengan ukuran tertentu di mana dalam pengukurannya menggunakan pita ukur dan yalon misalnya sebagai berikut. Nah, ini ada 1, 2, 3, ini gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G. Ini contoh yang akan kita ukur.
Ini ada grid-grid, jarak antara 1, 2, A dan B. Setiap bujur sangkar diberi, nah itu tadi bujur sangkar, diberi nomor atau kode, misalnya ke arah timur, barat dengan kode A, B, C, D, A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan pada arah utara, selatan diberi kode angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pesawat waterpass atau penyipat datar diusahakan di tengah-tengah daerah pengukuran sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin titik grid tersebut. Untuk acuan tinggi dapat ditentukan pada salah satu titik dengan duga tertentu, asal dipertimbangkan titik paling rendah untuk menghindari tinggi titik yang negatif. Misal, hasil pembacaan benang tengah rambu ukur di A sama dengan benang tengah dalam kurung A1 dari pembacaan rambu ukur di B1 sama dengan BT atau B1, maka tinggi titik B sama dengan tinggi titik A plus BT dalam kurung A dikurang BT dalam kurung B1. Demikian seterusnya, perhitungan tinggi titik-titik lainnya. Di samping itu dapat dihitung pula volume galian dan timbunan daerah tersebut akan diratakan semua titik mempunyai ketinggian yang tertentu. Peralatan dan bahan. Nah ini nanti kita cari alatnya. Kita belum ada alat, kita pinjam alat nanti. Kalau mahasiswa ada, kita sewa. Biasanya kita sewa, tergantung alatnya. Nanti ada 3 tempat sewa alat yang pernah Bapak sewakan. Satu di STM, satu lagi di punya alumni, ada 2 alumni. Ini adalah pita ukur. Kemudian alat sifat datar, statif tripod yang kaki 3. Kemudian itu statif, ini jalon pita ukur, ini yang bawah pita ukur, payung melindungi dari panas, alat tulis, jangan lupa pakai topi juga, sebab tidak mungkin mahasiswa payung itu dibawa-bawa satu orang satu. Silakan nanti gunakan topi, gunakan payung. Nah ini alatnya, ini alat penyipat datar. Keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Gunakan pakaian kerja lapangan dan topi pelindung. Ini nanti gunakan kalau kakak tingkatnya sudah punya seragam angkatan, nanti adik-adik buat seragam angkatan, silakan dibuat. Kemudian lindungi pesawat dari panas dan hujan. Itu guna payung tadi untuk melindungi supaya tidak berubah ukurannya, tidak berubah apa yang ada di dalam pesawat atau alat tadi, theodolite, waterpass, total station. Hindari alat dari kemungkinan hilang. 4. Pusatkan perhatian pada pekerjaan. 5. Tidak bercanda saat sedang dalam bekerja, kecuali hal-hal yang diperlukan dan melindungi dalam pekerjaan. Langkah-langkah kerja. Siapkan semua peralatan yang diperlukan. Pasanglah patok daerah pengukuran menjadi bujur sangkar yang jaraknya ditentukan antara patok yang satu dengan yang lainnya, misalnya 10 meter. Buatlah skala daerah pengukuran dan diberi nomor saluran seluruh titik sudut bujur sangkar, misalnya ke arah timur, barat diberikan kode A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan untuk arah utara dan selatan diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tempatkan pesawat atau alat penyipat datar
sedapat mungkin di tengah-tengah daerah pengukuran sehingga semua titik patok dapat dilihat dari tempat berdiri pesawat pada gambar misal di WP Waterpass. Siapkan tabel formulir pengukuran, nanti siapkan ya tabel formulir pengukuran. Kalau Bapak rencananya kita di Bliti, kampus terpadu Universitas Musirawas, di perkantoran Pemkab Musirawas, itu sedang membangun pondasi, sekarang sudah tiang, mulai mendekati pembangunan dak lantai 2. Bidik semua titik atau patok daerah pengukuran dengan menggunakan teropong pesawat, penyipat datar, atau waterpass. Cara kerja 1. Nah ini cara kerjanya. Dibuat poligon, dibuat jadi tengah-tengah, ambil P-nya, sudah P, ambil P0, P1, P2, P3, P4, sampai dengan P6, kemudian ambil jarak antara P-nya, itu. Oke, kita lanjutkan. Datar pengukuran beda tinggi cara polar. Nah, ini cara polar. Ada patok, ada pembaca, ada sudut arah, jarak, beda tinggi, titik, titik, tinggi titik. Kemudian analisis kerja. Nah, ini setelah dihitung tinggi masing-masing titik pada patok luasnya, maka volume galian atau penimbunan yang mungkin diadakan peralatan tanah dapat dihitung berdasarkan luas tingginya, misal bujur sangkar dengan sisi 10 meter, sedangkan tinggi masing-masing titik 1,5, 1,8, 2,0, dan 2,5, maka bila akan diratakan setinggi 1 meter dapat dihitung dengan rumus. Ini rumusnya, volume luas, volume sama dengan luas bujur sangkar dikali tinggi rata-rata dari pemisalan. Nah, ini pemisalan. Ini kita lanjutkan. Ini maka volume tanah diratakan 9,96 meter kubik dan seterusnya. Jadi tetapi bila suatu arah pengukuran bentuknya tidak teratur, pengukuran tidak perlu dengan pemecahan beberapa bujur sangkar, dapat diatasi dengan membuat beberapa segitiga dengan pesawat penyipat datar yang mempunyai pembacaan di lingkungan horizontal. Contoh pengukuran beda tinggi dengan pesawat penyipat datar bila tidak menggunakan sistem bujur sangkar. Dalam pengukuran beda tinggi dengan pesawat penyipat datar, titik dengan sistem bujur sangkar, di mana pesawat penyipat datar dilengkapi dengan pembacaan lingkaran horizontal beserta gambar situasinya. Nah, ini profil memanjang P1, P2, sampai P6. Ini skalanya 1/2000. Skala tinggi 1/50. Ini ada tingginya. Ini ada titik-titiknya. Ini nanti dibuatkan ini. Kita akan praktikum nanti. Kita praktikum di di kampus terpadu Universitas Musirawas. Waktunya nanti saya hubungi dulu dengan yang mempunyai alat, dengan asisten. Pengukuran beda tinggi dengan alat penyipat datar cara keliling tertutup. Pengukuran areal ini membentuk jalur pengukuran tertutup di mana awal dan akhir pengukuran titik yang sama, di samping sangat cocok untuk mendapatkan ketinggian titik yang menyebar pada daerah yang luas. Tanda titik atau patok dipasang mengelilingi sepanjang dan seluruh arah pengukuran dengan jarak antara titik dengan titik asal masing-masing terjangkau oleh pengamatan alat penyipat datar atau waterpass. Untuk areal pengukuran dengan beda tinggi yang menonjol curam, maka jarak tersebut akan lebih pendek. Jika dengan titik diukur, pesawat penyipat datar diletakkan di tengah antara dua titik dan segaris. Titik-titik yang ditinggalkan dalam pembacaan disebut pembacaan beda tinggi. Titik yang tinjau dalam pembacaan disebut dengan pembacaan muka. Beda tinggi antara dua titik cukup dicari atau dihitung dengan mencari selisih pembaca benang tengah atau BT, sehingga HT sama dengan BTB minus BTM.
hati itu beda tinggi, BTB itu bacaan benang tengah belakang, BTM bacaan benang tengah muka. Bila muka lebih tinggi daripada belakang, maka hati bertanda positif dan sebaliknya. Peralatan dan bahan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga peralatan dan bahannya. Satu, alat sifat datar, statif tripod, 2, 3. Nah, ini statif tripod, galon, pita ukur, payung, alat tulis. Jangan lupa topi tadi Bapak ngomong. Nah, ini alatnya yang akan kita pakai. Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini perlu keselamatan dan kesehatan kerja. Pakai sepatu. Ini pakai topi. Kita nanti pakai topi yang topi kerja yang kamu waktu kerja praktek ini waktu momba kemarin. Ini gunakan pakaian kerja dengan topi pelindung kepala. Lindungi pesawat dari panas hujan. Hindari alat kemungkinan hilang. Pusatkan perhatian pada pekerjaan. Tidak bercanda saat sedang dalam bekerja, kecuali hal-hal yang diperlukan dan mendukung dalam pekerjaan. Langkah-langkah kerja. Buat sketsa daerah yang akan diukur dan beri tanda titik-titiknya. Siapkan daftar pengukuran. Catat nomor pesawat penyipat datar. Ini nanti kamu sebelum ke lapangan silakan dicatat itu alat-alat daerah lokasi yang akan kita ukur. Nanti Bapak berikan gambar lokasi yang akan kita ukur. Ukur jarak pikat atau patok P0 dan P1 dan tentukan tengah-tengah dan tempat pesawat penyipat datar. Setel siap pakai. Dirikan rambu ukur di P0 disebut pembacaan belakang. Baca dan catat benang tengahnya. Pindahkan rambu ukur di P1 dan arahkan pesawat penyipat datar ke rambu P1 sebagai pembacaan muka. Baca dan catat benang tengahnya. Rambu ukur jangan dipindahkan dahulu. Dalam pencatatan daftar pengukuran harus diingat pembacaan, harus dicatat, jarak ke belakang maupun ke muka dicatat dalam tabel atau daftar. Jadi siapkan tabel nanti. Ukur P1, P2 sambil tengah-tengah dan dirikan pesawat penyipat datar sehingga setiap pakai arahkan pesawat P1 sebagai pembaca belakang dan arahkan pesawat ke P2 sebagai pembaca muka. Catat jarak pada tabel pengukuran. Dengan cara yang sama, pengukuran dilanjutkan sampai titik pertama. Jadi keliling dari titik pertama, diputar sampai titik pertama. Ini salah satu contoh gambar kerja yang akan kita buat dulu gambar kerja. Ini salah satu contohnya, gambar kerja. Jadi buat seperti ini. Hampir mirip, jangan sama. Nanti Bapak bagikan nanti ilustrasi dari yang akan tempat kita praktikum. Analisis kerja, analisis pekerjaan. Selisih tinggi cukup dicari dengan menyelisihkan bacaan benang tengah belakang atau BTB dan bacaan benang tengah muka BTM, sedangkan jarak antara dua titik sama dengan pembacaan jarak belakang ditambahkan pembacaan jarak muka. Apabila jumlah beda tinggi atau selisih tinggi bacaan belakang sama dengan beda tinggi, selisih bacaan muka berarti tidak ada koreksi, tetapi umumnya tidak demikian. Ini daftar pengukuran beda tinggi dengan cara keliling tertutup. Nanti kamu buat patok ini, buat tabel seperti ini. Pembacaan baknya, pembacaan bak benang bawah, benang atas, benang tengah, jaraknya, kemudian beda tinggi, korelasi tinggi. Nah, ini tabel ini kamu catat nanti sebelum kita ke lapangan. Buat P1 nanti tergantung di lapangan P1 ini P0 sampai P6 dan seterusnya.
Nah, ini gambar kerja 2. Nah, ini sudah profil memanjang dari P0, P1, P0 sampai P6 dan seterusnya. Ini skalanya. Ini nanti gambarkan seperti ini. Jadi ada beberapa tabel. Ini tabel selanjutnya. Ini titik, jarak. Ini kita lanjutkan. Mengukur beda tinggi dengan alat penyipat datar cara profil melintang. Nah, pengukuran sifat datar profil mempunyai tujuan untuk mendapatkan profil atau penampang atau irisan muka tanah dari lapangan yang diperlukan sama dengan data dari kedua kegiatan belajar sebelumnya, yaitu beda tinggi, selisih tinggi, panjang, dan horizontal atau jarak. Selisih tinggi dapat dihasilkan pembacaan benang tengah pada bak rambu ukur atau rambu ukur. Jarak dapat diukur secara langsung dengan pita ukur atau jarak optis antara pembacaan benang atau atas BA dan benang bawah BB. Kemudian berdirinya pesawat penyipat datar dapat di luar titik-titik profil atau pada satu titik profil sebagai acuan. Pegangan berhubung dapat ditentukan salah satu titik setiap ditandai dengan patok kayu. Seumpama P1 yang sudah ditentukan atau diketahui tingginya, bila belum ada sesuatu pengukuran sebelumnya, titik P dapat dianggap sebagai titik duga, misal 100 meter, dengan pertimbangan tidak ada tinggi titik dengan tanda negatif dari hasil pembacaan benang tengah pada rambu ukur yang didirikan persyaratan di semua titik profil. Dapat dihitung beda tinggi antara titik acuan dengan titik profil. Ini nanti sebelum kita melakukan pengukuran ini, nanti kita cari titik nolnya. Titik nol itu kita ukur mulai dari muka jalan, dari jalan raya itu kita akan cari apa kita tentukan 10 cm dari muka jalan atau 20, nanti tergantung di lapangan, atau 30 dari muka jalan, tetapi 30 itu terlalu tinggi, tergantung nanti apa yang ada di lapangan waktu kita praktikum. Dan ini pesawat penyipat datar didirikan di tengah-tengah garis profil, dengan demikian dapat menjangkau sebanyak mungkin titik di garis profil tersebut. Seumpama pembacaan benang tengah rambu ukur di titik P1 sama dengan benang tengah atau P1, tinggi pesawat dari muka tanah sampai as teropong, dan pembacaan benang tengah di titik 1 BT1, maka selisih tinggi beda tinggi dari P1 ke titik 1 dihitung di rumus. Ini rumusnya, jumlah H dalam kurung P11 sama dengan BT P1 dikurang BT 1. Bila titik 1 lebih mudah daripada titik P1, maka jumlah P11 bertanda negatif. Dan bila titik 1 lebih tinggi, maka jumlah H P1 dengan rumus, ini rumusnya, H1 sama dengan H P1 plus jumlah H P11 dengan cara yang sama, titik profil lainnya dapat dihitung. Ini langkah kerja buat skala daerah yang akan diukur. Jadi skala itu kerja itu diukur pesawat penyipat datar, potong pesawat, pasang pesawat, ambil ancang-ancang, kemudian jarak dibuat ancang-ancang, ukuran ketinggian, ini diperhatikan, ini tulisan ini, ukuran ketinggian, ukurkan ketinggian, incar rambu ukur, jadi dibidik, selesai pembacaan P1, terus dan seterusnya, sehingga pesawat berdiri tegak dengan water pass. Nanti perhatikan ada airnya, hitung ketinggian, ada air water passnya, itu perlu diperhatikan langkah kerja ini. Nah, ini cara kerja 1, ini menggunakan P1 P2, ini cara kerja.
Nah, ini ketinggiannya, cara kerja 1. Ini pesawat di tengah-tengah, ada ABC, kemudian ABCD di P1, dari A ke D, ini tergantung apa yang akan ada di lapangan nanti. Ini analisis kerja, ini perlu dicatat juga, ini tabel ini nanti dibuat, dikosongkan, jangan lupa bawa pulpen, bawa kertas. Ini cara kerja 1, ini juga masih profil. Ini adalah gambar praktikum waktu tahun 2021. Ini sebelum kami ke lapangan. Nanti kita praktikumnya ini di Bliti, di tempat kampus terpadu Universitas Musyawarah. Jangan lupa nanti minta SBT dengan sekretaris prodi. Setelah itu menghadap Bapak, menghadap asisten, kita akan praktikum di Bliti. Demikianlah. Sekian dan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.